HAM, Bapak Natalius Pigai, dan Bapak Wamen HAM, Bapak Mugianto, berserta jajaran. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang Maha Berkehendak atas rahmat-Nya. Hari ini 10 Juni kita bisa melakukan rapat kerja terkait dengan rencana kerja anggaran dan rencana kerja pemerintah Kementerian HAM tahun anggaran 2027. Ini adalah langkah awal berdasarkan surat pimpinan badan anggaran yang masuk ke kami nomor B-AG-46-AG-01-01-04-2026 pada tanggal 20 April 2026 perihal penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan rencana kerja pemerintah tahun 2027 bahwa raker komisi-komisi dengan mitra kerja dalam rangka pembahasan RKA, KL, dan RKP tahun 2027 dilaksanakan tanggal 10 sampai 17 Juni 2026. Ini adalah rapat kedua, Pak. Tadi rapat pertama Kementerian Hukum, yang kedua HAM. Jadi kami benar-benar memprioritaskan Kementerian Pak Pigai ini yang selalu viral nih. Om Strom toh, apalagi pulang dari NTT, dong dansa-dansa kah di sana? Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan ada pergantian anggota Komisi 13 dari Pak Al-Muzamil Yusuf, Presiden PKS, digantikan oleh Ibu Hajah Uluputi, ST, dari Dapil Maluku. Welcome to the jungle, Bu. Ibu Bapak semua, berdasarkan laporan sekretariat, sudah ada 7 fraksi dan 25 anggota, dan rapat bisa kita mulai. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum ya. Kita rapat sampai pukul 17.00 maksimal gitu. Nanti kalau, karena ini rapat pendahuluan, setuju? Ibu Bapak semua, berdasarkan Undang-Undang 17 2014 MD3 yang kemudian dirubah jadi Undang-Undang 13 2019, bahwasanya tugas komisi di bidang anggaran pasal 59 Peraturan DPR nomor 1 tahun 2000 tentang tata tertib yang mengatur tata cara pelaksanaan tugas komisi di bidang anggaran. Intinya mengatur tugas Komisi 13 DPR RI di bidang anggaran adalah mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN meliputi rencana kerja dan rencana anggaran kementerian dan lembaga. Ini kita nanti diskusikan apa yang sudah yang ditawarkan atau menjadi propose dari Kementerian HAM. Kementerian HAM melalui surat Menteri HAM nomor MHA.PR.01.07 usulan pagu indikatif Kementerian HAM tahun anggaran 2027 menyampaikan usulan pagu indikatif di tahun anggaran 2027 kepada Kementerian Keuangan sebesar 3.949.200.312.000 rupiah. Berdasarkan surat Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Kepala Bappenas nomor S228-MK.03-2026 dan B-PP-38-D.9-PP.04.03-05-2026 pada tanggal 7 Mei 2026, hal pagu indikatif belanja kementerian dan lembaga dan alokasi khusus tahun anggaran 2027 ditetapkan pagu indikatif Kementerian HAM sebesar 728
miliar 129.471.000 rupiah. Adapun rincian pagu indikatif berdasarkan program sebagai berikut. Dukungan manajemen 480 miliar 36.445.000 rupiah. Dukungan program pemajuan dan penegakan HAM sebesar 248 miliar 93.026.000 rupiah. Selanjutnya mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Menteri untuk menyampaikan paparannya. Tapi dong terbawa Sopi toh? Tidak toh? Oh, jangan. Ini masih sore. Kalau Sopi nanti saja sesi tengah malam cocok. Floor is yours, Mr. Pigai. Terima kasih Pak Ketua. Komisi 13 DPR Republik Indonesia, Pak Ketua ini pintar. Filsuf juga. Berpikirnya 2 kali lebih jauh dibanding standar berpikir normal. Karena bermain dalam tataran perumpamaan, kiasan, dan filosofis. Ya. Oleh karena itu saya sampaikan terima kasih Pak Ketua Komisi 13 yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Bapak Wakil Ketua Komisi 13, ya, Pak Sugiat dari fraksi Gerindra, saya menteri diusul oleh Partai Gerindra. Ya, saya kan tidak boleh menyembunyikan kebaikan orang, Pak. Karena saya bukan partai, tapi diusul resmi oleh Partai Gerindra. Jadi, ya, kan yang lain itu dikasih tapi sembunyikan tangan kan. Kebaikan orang. Kita jujur apa adanya aja, Pak. Yang saya hormati juga dari berbagai fraksi yang hadir sini, fraksi Golkar, PKB, PAN, fraksi Demokrat, fraksi PKS, fraksi Nasdem, PDI Perjuangan, dan fraksi Balkon. Ini fraksi Balkon yang luar ya. Dan yang saya hormati juga saudara saya, sahabat saya yang saya muliakan dan saya cintai. Saudara Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, ya, sahabat yang sampai hari ini baik-baik saja. Ya mau tidak baik gimana, brother? Kita juga kan apa adanya aja. Yang saya hormati juga Ibu Sekjen, Pak Dirjen, Pak Dirjen, Ibu PLT Dirjen, dan semua ada staf khusus, ada tenaga ahli, dan seluruh jajaran Kementerian HAM. Dan juga saya harus sapa juga, mohon izin Pak Ketua, yang tidak pernah kita sapa, yaitu Supotin sistem unit dari Sekretariat Komisi 13. Yang di belakang, I love you. Dan kita nggak pernah sapa, Pak. Sekali-kali kita sapa ya. Terima kasih, saya langsung saja karena dalam 2-3 hari ini saya agak jet lag. Yang pertama saya datang hadir, di situ ada ribuan orang, Kongres Nasional Gerakan Pemuda Marhaen di Bali. Setelah itu ke NTT,
Pertama 500 karyawan PNS di provinsi. Setelah itu kegiatan berikutnya pindah lagi MBG, semua SPPG di seluruh NTT saya kumpulkan. Saya kasih motivasi kerja, kerja, dan kerja. Karena itu program yang penting bagi bangsa Indonesia. Jadi saya kasih motivasi supaya terus bekerja dan tidak boleh terpengaruh dengan berita-berita yang dibaca. Ya, kita tetap kasih optimisme dan penguatan kepada mereka. Syukur semua hampir 500 lebih datang, Pak. Yang SPPG dan dari BGN Provinsi dan Kabupaten kemarin. Setelah itu kita kumpulkan juga tokoh-tokoh agama. Lalu terakhir kemarin kami kumpulkan 4.000 lebih dari 4.000 mahasiswa dari 16 kampus di seluruh Nusa Tenggara Timur. Kalau videonya sudah keluar. Yang saya hormati Bapak Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan yang terhormat, saya tidak penting atau tidak perlu menyampaikan soal posisi anggaran. Dan pagu termasuk pagu indikatif dan pengajuan. Karena tadi Pak Ketua sudah baca. Kalau saya baca itu sama dengan saya baca ulang. Dan saya meniadakan apa yang diucapkan oleh Pak Ketua. Dan itu tidak elok. Untuk itu saya mengamini apa yang disampaikan oleh Pak Ketua. Pak Ketua yang terhormat, saya ingin sampaikan sebelum Kementerian HAM menyampaikan dalam rapat kerja ini, adapun beberapa atas dukungan, dorongan dari Komisi 13. Saya berbahagia karena Pak Ketua maupun Wakil Ketua dan semua anggota sedikit filosofis, filsuf. Semua ini filsuf. Jadi kalau bicara atau urus hak asasi manusia, itu sesuatu yang intangible, yang orang susah untuk melihat, susah untuk dirabah dan dipegang. Bukan tangible, seperti kita bangun gedung, jalan, jembatan, atau mungkin perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan yang bisa dihitung. Tapi kalau intangible itu sesuatu yang tidak bisa dihitung, tapi dirasakan dalam berbagai aspek, baik itu politik, sosial, ekonomi, bahkan ideologi, stabilitas, pertahanan, keamanan, dan semua aspek. Untuk itulah kenapa Kementerian HAM selalu dianggap sebagai kementerian yang masuk di kementerian lembaga lain. Karena seluruh kementerian lembaga lain itu melakukan pembangunan hak asasi manusia, khususnya pemenuhan dan perlindungan. Perlindungan itu ditangani oleh aparat penegak hukum, perlindungan juga ditangani oleh pengambil atau pembuat regulasi, tapi juga pemenuhan kebutuhan HAM itu ditangani oleh kementerian lembaga. Kebutuhan HAM bidang pendidikan ditangani Kementerian Pendidikan. Kebutuhan HAM di bidang kesehatan ditangani Kementerian Kesehatan. Maka kalau kita Pak Maprison menyampaikan urus saja kementerianmu, salah benar. Sangat salah. Ya, kita to the point aja di sini. Maprion. Kita to the point aja. Kalau mau saya kasih kuliah, saya akan kasih kuliah lebih. Boleh. Tapi tidak boleh. Saya menghormati. Hanya untuk saya mau sampaikan bahwa
Kalau saya bicara pertanian, itu hak atas pangan. Saya bicara kesehatan, hak atas kesehatan. Kalau saya bicara pendidikan, hak atas pendidikan. Kalau misalnya bicara tentang aparat penegak hukum itu, mereka adalah state obligation to protect on human rights standard. Itu preambul Undang-Undang HAM dunia. Ya, karena itu aparat penegak hukum adalah penanggung jawab proteksi hak asasi manusia dan penanggung jawab keadilan hak asasi manusia. Maka kita punya kewenangan satu ya. Yang kedua, Kepres nomor 156 meminta saya untuk memimpin hak asasi manusia kementerian lembaga, provinsi, kabupaten, kota. Jadi kalau saya bicara di segmen mana, kabupaten mana, provinsi, bahkan kementerian lembaga adalah tugas saya. Untuk itu tolong dimaklumi ya, kalau sampai ke publik, kalau kita bermain opini di publik, nanti malu kalau saya jelasin. Lebih baik kritik aja yang sesuai dengan bidangnya. Ya, ini kan off the record. Kalau masih terbuka tidak mungkin saya ngomong ini. Saya udah tahu. Bapak Ketua dan Wakil Ketua dan semua anggota yang terhormat, saya ingin menyampaikan ada beberapa karena kami ini adalah bekerja dalam konteks yang bersifat intangible. Maka Kementerian HAM 2025 ini mendapatkan berbagai penghargaan yang sebagaimana yang dilihat, yaitu opini dari Ombudsman, opini kualitas tinggi yang pertama, yang kedua itu dari Bappenas, predikat sangat baik 98,43, predikat sangat baik, nilai penyesuaian. Dari yang ketiga dari LKPP, Kementerian HAM dapat nomor 1, kematangan UKP BJ. Lalu yang berikut dari BPK tuntas. Kemudian yang terakhir ini dari mana? In-flight dari Garuda kita dapat. Dan yang terakhir saya ingin sampaikan juga bahwa saya baru dapat informasi dari Badan Rekor Dunia, Guinness Book of the Record. Kami masuk Kementerian HAM dan Republik Indonesia akan masuk salah satu nominator sebagai salah satu kementerian yang melakukan pendidikan HAM tertinggi dalam jumlah yang besar di dunia. Yang pemegang rekor dunia sekarang itu Uruguay 2018. Yaitu 3.000 orang kepolisian Uruguay melakukan pendidikan HAM, dan sekarang kami sudah Sumatera Utara aja sekali didik sudah 6.000. Karena itu kemungkinan Indonesia akan dapat penghargaan dunia sebagai kementerian yang melakukan pendidikan hak asasi manusia dalam jumlah yang besar. Ini sekedar informasi, insya Allah. Dulu kan saya bilang Kementerian HAM akan menghadirkan Presiden Dewan HAM PBB. 9 hari kemudian jadi kan. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi, bisa juga ada negara lain yang unggul. Insya Allah bisa. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ketua tadi bahwa kami punya anggaran, waktu itu anggaran tahun 2026 adalah kita 718 miliar, usulan Pagu 2027 adalah 3,9 triliun, dan Pagu indikatif 728 miliar. Ya. Ya syukur alhamdulillah ada kementerian lain yang
Anggarannya 100 miliar, 200 miliar. Ini termasuk lumayan lah ya. Kita bersyukur, alhamdulillah. Dulu saya bilang sedikit, sekarang saya bilang alhamdulillah, udah cukup banyak. Karena kita tahu kondisi keuangan bangsa kita. Ya. Kemudian per eselon 1 mungkin sebagaimana yang tertulis, output prioritas nasional 2027, alokasi total adalah 52 miliar, PN1 dan PN4 ada 9 output. Rincian outputnya saya tidak perlu menyampaikan, sudah tertulis dalam slide. Kemudian program dukungan manajemen ada 15 kegiatan, ya. Dukungan manajemen ada 15 kegiatan, ya. Kemudian kegiatan strategis kementerian ada 27 kegiatan. Baru selanjutnya adalah usulan tambahan anggaran melalui surat Menteri HAM 8 Juni 2026 permohonan kebutuhan tambahan anggaran antara lain ada 3 pemajuan dan penegakan 111 miliar, program dukungan manajemen 119 miliar, program dukungan manajemen non operasional 307 miliar, prioritas nasional 12 miliar. Ini dukungan operasional non manajemen dan ini agak sedikit naik, izin ya, izin saya buka-bukaan aja. Saya sudah nulis surat Kemenpan RB akan ada pembukaan, kemungkinan insya Allah akan ada pembukaan kantor wilayah yang belum dibentuk dan peningkatan eselon 2A di beberapa kanwil yang ada. Kemungkinan oleh karena itu anggaran dukungan manajemen ini termasuk mengantisipasi kalau Menpan RB sudah menyetujui. Jadi nanti beberapa kanwil, mungkin sebagian besar kanwil seperti di Sumatera Utara, di Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, NTT, dan lain-lain itu, Sulawesi Selatan itu nanti eselon 2A, Pak. Jadi bukan lagi eselon 2B. Dan ada penambahan kantor wilayah, dan saya sudah tanda tangan minggu kemarin sebelum saya ke Bali dan NTT. Mudah-mudahan insya Allah. Dan kita ingin juga kami mengalami kesulitan SDM. Kita buka-bukaan aja. Ini kan untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu SDM yang ada di kantor, terutama yang eselon 2A, itu kami kesulitan. Untuk itu tolong dibantu seperti yang dulu di Aceh itu, Pak. Bapak kan membantu kami juga kan. Ya, di tempat lain juga tolong dibantu. Kan ya kan memberikan sumber daya manusia yang sangat unggul berkualitas bagi negara bangsa NKRI kan bagus, Pak. Yang penting nasionalis patriotik dan NKRI. Kan begitu, Pak. Karena kami ini jujur kesulitan SDM. Yang sudah ada di dalam aja sudah cukup. Cari golongan orang yang memenuhi syarat itu setengah mati. 4C itu hampir nyaris nggak ada. Ini saya buka-bukaan untuk kita semua kalau besok pembukaannya. Tapi kita nggak tahu, itu tergantung Menpan RB. Jadi usulan tambahan anggaran sebagaimana yang tadi saya sudah sebutkan. Kemudian rincian usulannya juga sudah tertulis di sini dalam program pemajuan dan penegakan HAM. Lalu program dukungan manajemen. Tapi dukungan manajemen tolong diefektifkan ya. Jangan karena penambahan kanwil baru, peningkatan eselon 2B menjadi eselon 2A, kemudian lantas dukungan manajemennya dibanyakin, itu juga diusahakan terkontrol dalam koridor. Demikian
Pak Ketua yang kami sampaikan dan mungkin ada penambahan dari Pak Wakil Menteri atau Ibu Sekjen boleh menyampaikan lagi. Pak Silakan. Mugi ada tambahan atau cukup? Ya, silakan. Monggo. Baik, terima kasih Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu, anggota Komisi 13 yang saya hormati, Pak Ketua Komisi 13, Bapak Wakil Ketua yang saya hormati. Saya izin menambahkan sedikit saja terkait usulan kami, ya. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa kita mendapatkan pagu anggaran 2026 yang jumlahnya 718. Kemudian usulan kita untuk tahun 2027 yang permintaan 3,9 tapi oleh Menteri Keuangan dan Bappenas kita diberi 728 miliar, ada peningkatan sekitar 10 miliar. Nah, sementara itu yang kami butuhkan dukungan dari Bapak Ibu sekalian Komisi 13 adalah dukungan karena kami mengusulkan tambahan kebutuhan untuk tahun 2017 untuk pekerjaan yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri itu besarannya adalah 551 miliar 806.768.000. Ini ada di slide di halaman 8. Nah, itu saja. Jadi kami berharap supaya Komisi 13 memberikan dukungan kepada kita supaya kebutuhan kami untuk tahun 2027 tersebut bisa dipenuhi. Itu saja Pak Menteri, terima kasih. Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih itu Pak Ketua. Ya, Tapi pada intinya kami bersyukur alhamdulillah dengan anggaran yang ada. cocok. Berarti kan Terima kasih. kalau kata kitab itu, barang siapa yang mensyukuri nikmatnya akan ditambah. Nah, tapi yang nambah Gusti Allah, bukan Komisi 13. Baik, kita mulai putaran Ibu Bapak semua, kita sudah lihat dan baca ini. Saya minta Ibu Bapak semua, kakak-kakak semua yang tercinta, kita cermat soal ini. Kita mulai dari PDI Perjuangan, silakan Bu Rike Diah Pitaloka. Habis itu berturut-turut sesuai dengan fraksi. Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, sampai nanti terakhir Partai Amanat Nasional. Begitu Pak Marinus? Ya. Pak Marinus atau Bu Rika? Oh gitu. Kiri dan kanan. Kenapa Pak Marinus nggak pernah duduk samping Bu Rika saya lihat ya? Oh, bagi tugas. Enggak. Ya, saya kok curiga bisa saling pandang memandang. Ampun. Ini mentang-mentang Dudes dan Jendes begini tadi ini. Silakan Bu Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu yang saya hormati. Pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI yang saya hormati, Menteri HAM Republik Indonesia beserta seluruh jajarannya. Pertama, saya mengapresiasi pernyataan dari Menteri HAM RI yang mengatakan bahwa HAM itu adalah suatu amanat konstitusi yang tidak bisa dibatasi, hanya persoalan administrasi dari Kementerian HAM itu sendiri. Sehingga seperti beberapa kali kami sampaikan bahwa persoalan HAM warga negara sesuai amanat konstitusi adalah sesungguhnya menyangkut isu pemenuhan atas hak dasar warga negara, yaitu setidaknya ada 5 bidang: sandang pangan papan, kedua pendidikan dan kebudayaan, ketiga kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, keempat kehidupan sosial, perlindungan hukum dan HAM, yang kelima adalah lingkungan hidup dan infrastruktur yang baik dan aman, nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan kemudian saya akan masuk kepada analisis dari fraksi PDI Perjuangan terhadap dokumen RKAKL 2027 Kementerian HAM Republik Indonesia. Kementerian HAM seperti yang disampaikan tadi mengajukan kebutuhan anggaran tahun 2027 sebesar 3,982 triliun, namun hanya memperoleh pagu indikatif sebesar 728,1 miliar atau hanya sekitar 18,3% dari kebutuhan yang diajukan. Namun demikian kami menilai bahwa pada akhirnya
seperti yang disampaikan oleh Saudara Menteri, persoalannya bukan hanya besaran pagu yang diterima, tetapi bagaimana anggaran tersebut diprioritaskan. Dari total pagu 728,1 miliar, sebanyak 840 miliar atau 65,9% dialokasikan untuk program dukungan manajemen, sedangkan program pemajuan dan penegakan HAM hanya memperoleh 248,1 miliar rupiah atau 34,1%. Lebih jauh, fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa anggaran dukungan manajemen tersebut sekitar 343,2 miliar digunakan untuk belanja pegawai sebesar 114,1 miliar rupiah untuk operasional kantor. Artinya lebih dari 95% anggaran dukungan manajemen terserap untuk kebutuhan internal organisasi. Sementara itu ketika kami membedah program pemajuan dan penegakan HAM secara rinci, sebagian besar kegiatannya masih berupa sosialisasi, pelatihan, penguatan kapasitas, penyusunan regulasi, monitoring, penilaian, dan koordinasi. Berdasarkan struktur program yang telah disampaikan secara resmi kepada Komisi 13, anggaran yang berpotensi menjadi layanan langsung kepada masyarakat pemenuhan HAM seperti yang disampaikan oleh Saudara Menteri diperkirakan hanya sekitar 40 sampai 50 miliar. Dengan demikian, dari keseluruhan pagu Kementerian HAM sebesar 728,1 miliar, porsi yang berpotensi langsung menyentuh korban, pengaduan, perlindungan warga, dan pemulihan HAM hanya sekitar 5 sampai 6% saja. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan hanya keterbatasan anggaran, sepakat dengan Pak Menteri, melainkan tentu saja orientasi penggunaannya. Kami berpandangan negara tidak boleh lebih banyak membiayai birokrasi daripada menghadirkan perlindungan nyata bagi warga negara yang hak asasinya dilanggar. Dengan demikian rekomendasi kami adalah pertama, mendukung Kementerian HAM RI melakukan refocusing anggaran untuk memperbesar porsi program perlindungan korban, penanganan pengaduan, penyelesaian konflik, dan perlindungan kelompok rentan. Kedua, mendukung Kementerian HAM menyusun indikator kinerja berbasis dampak seperti jumlah korban yang memperoleh pemulihan dan jumlah pengaduan yang diselesaikan. Ketiga, mendukung adanya penyajian secara transparan proporsi anggaran yang digunakan untuk birokrasi dan anggaran yang benar-benar menjadi layanan HAM bagi masyarakat. Keempat, mendukung mengembangkan program bantuan hukum, rehabilitasi dan pemulihan korban HAM yang terukur dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, mendukung Kementerian HAM tentu saja berkolaborasi dengan Komisi 13 DPR RI menjadikan korban dan masyarakat sebagai pusat orientasi kebijakan anggaran Kementerian HAM. Pertanyaannya yang terakhir adalah yang kiranya harus disampaikan kepada publik adalah dari 728,1 miliar anggaran Kementerian HAM tahun 2027 berapa persen yang benar-benar sampai kepada warga negara yang hak asasinya dilanggar. Demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Karena orang Sunda merdeka. Ya, terima Merdeka kasih. tuh. Terima kasih. Inilah Pak Marinus Kapoksi, tolong nih dievaluasi dulu. Saya nggak pernah lihat teriakan merdeka dari Ike nih. Iya. Udah merdeka ya? Ampun. Baik, kita lanjut. Salahnya dia pakai pin merah putih. Pin Bung Karno-nya nggak dipasang. Harusnya ada pin Bung Karno, pin Bu Mega, sama pin Mbak Puan. Baik, kita lanjut ke Golkar. Siapa yang akan jadi juru bicara Golkar? Pak Edison atau Pak Maruli? Ya, silakan Pak Maruli. Siahaan. Baik, terima kasih. Yang terhormat Tapi pimpinan. tadi ada foto Pak Maruli itu titip atau mang itu? Bagaimana itu bisa dipromosiin Pak Maruli itu? Mungkin Pak Sugiat juga itu. Iya, itu makanya. Oh yang halaman. Halabarnya itu kan? Iya. Oh iya. Baik, terima kasih yang kami hormati pimpinan dan seluruh para anggota DPR RI Komisi 13
Yang kami hormati Bapak Menteri, Wakil Menteri, Irjen, dan juga Dirjen dan PLT, dan seluruh para pejabat utama yang hadir pada saat ini. Kami sangat berterima kasih atas paparan secara singkat berkaitan program, termasuk juga peran dan kewenangan dan juga anggaran yang disampaikan oleh Bapak Menteri. Tapi tadi sudah disinggung oleh dari Bu Pika yang berkaitan kenaikan anggaran yang tidak sebanding dengan kebutuhan program. Bahwa kita melihat indikatif tahun 2027 oleh Kementerian HAM dengan jumlah 728, sekian miliar, kemudian naik 9,999 miliar dari daftar isian pelaksanaan anggaran awal tahun 2026. Mungkin dari paparan yang disampaikan tadi, mungkin program yang berkaitan dukungan manajemen turun 483,51 miliar menjadi 480,36 miliar. Terus kemudian program kemajuan dan penegakan hak asasi manusia naik 235 miliar menjadi 248 miliar. Kemudian ada usul tambahan sebesar 551, sekian miliar. Dengan keterkaitan kenaikan anggaran tersebut, mungkin Bapak Menteri ya belum sebanding dengan luasnya mandat Kementerian Hak Asasi Manusia, khususnya dalam penanganan pengaduan. Ya, penanganan pengaduan masyarakat mungkin ini masih belum secara terpenuhi, khususnya daerah-daerah tertinggal atau terpinggir yang harus menjadi penilaian. Kemudian termasuk juga penyelesaian konflik. Yang kemarin terakhir kita dengan Pak Sugiat yang turun dari Dirjen, ya yang masalah Labuan Batu, ya itu sudah mudah-mudahan bisa dijembatani. Kemudian termasuk juga pemenuhan hak korban serta penguatan layanan di daerah. Khususnya di daerah ini perlu ditingkatkan, Pak. Kami menyarankan kepada Bapak Menteri ya supaya memprioritaskan ya tambahan anggaran pada program yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama layanan pengaduan hak asasi manusia, termasuk juga pemenuhan hak korban serta penguatan layanan di 38 wilayah kerja dan 20 kantor wilayah. Kemudian yang kedua tentang program tadi, program sudah disampaikan, perlu mungkin lebih terukur lagi program yang disampaikan tadi, Pak. Bahwa pelaksanaan program di daerah perlu dipastikan tidak hanya bersifat administratif. Jadi harus betul-betul operasionalnya, kemudian harus ada dampaknya kepada masyarakat. Seperti yang terlihat tadi soal program, bahwa penguatan hak asasi manusia bagi 81 kementerian lembaga daerah. Kemudian yang kedua, penguatan hak asasi manusia di wilayah sebanyak 514 lembaga. Yang ketiga, layanan pengaduan ditargetkan 1.100 layanan. Kemudian selanjutnya pembinaan dan pembentukan 200 desa sadar hak asasi manusia. Termasuk juga yang terakhir pengamatan konflik agama, sosial dan suku ditargetkan 12 kasus. Dari program tersebut di atas mungkin ya supaya bisa terlihat terukur, ada indikator hasil yang jelas. Tidak hanya diukur dari jumlah kegiatan atau laporan yang dihasilkan. Jadi harus ada hasil yang jelas sesuai gambaran tadi kegiatan yang dimaksud, Pak. Kami sarankan kepada Kementerian Hukum HAM dari target 1.100 layanan pengaduan perlu dijelaskan jumlah pengaduan yang selesai berapa, dimediasi berapa, dan juga ditindaklanjuti. Demikian pula terhadap 200 desa sadar hak asasi manusia perlu diukur dampaknya terhadap penurunan konflik dan juga peningkatan perlindungan. Kemudian yang ketiga, tadi peran sudah disampaikan juga. Dari target yang disampaikan oleh Bapak Menteri, bahwa penguatan hak asasi manusia kepada pemerintah dan masyarakat sebesar 54,24%. Kemudian program penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi masyarakat ditargetkan 34.800 orang dari 174 lokasi.
Kemudian layanan pengaduan ditargetkan 1.100 layanan, termasuk juga kepatuhan hak asasi manusia. Instansi pemerintah ditargetkan 545 instansi. Dari catatan tersebut bahwa masyarakat belum sepenuhnya memahami fungsi konkret Kementerian Hak Asasi Manusia dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam memberikan perlindungan dan juga termasuk fasilitas penyelesaian persoalan hak warga. Dan harapan ke depan supaya perlu peningkatan sosialisasi layanan, Pak. Ini mungkin khususnya di daerah, karena sampai sekarang ini masih banyak masyarakat kalau ada pelanggaran HAM mau mengadu ke mana. Nah, ini salah satu yang harus target yang dilakukan. Yang berkaitan usulan tadi, mungkin kalau memang sudah sesuai dengan program dan kegiatan tadi, dan yang harus diperlukan, kami dari Partai Golkar, ya setuju Ketua, tapi itu nanti kita serahkan keputusan kepada Ketua. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Opung Marulisiaan. Kita lanjut ke Gerindra. Pak Anwar Sadat, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Willy Aditya, Ketua Komisi 13 dan seluruh anggota Komisi 13. Yang saya hormati Pak Menteri, Pak Pigai, dan kawan kita Pak Wamen, Mas Mugianto, serta seluruh jajaran Kementerian HAM. Ketika tadi saya melihat pemaparan dari Pak Menteri, terus terang saya penasaran ini. Kenapa? Karena kenaikan pagu indikatif 2027 itu angkanya cantik, Pak. 9 miliar 999 juta. Angka cantik ini. Itu dapat dari mana itu? Ini apakah dapat dari hasil negosiasi yang strategis dengan Kementerian Keuangan atau sengaja untuk kosmetik saja? Ini kenapa nggak 10 miliar gitu? Ini menurut saya ini iya ini sudah kayak Indomaret nih. Apa dapat dari NTT ini Pak angka ini Pak? Hah? Iya. Nah, saya sependapat dengan Bu Rike tadi bahwa besarnya anggaran untuk belanja pegawai ini akan menjadikan kementerian ini menjadi kementerian gaji. Karena 47% dari anggarannya dipakai untuk gaji. Menurut saya ini sesuatu yang mesti kita koreksi dari dalam ya, bahwa harus lebih banyak porsi untuk masyarakat. Dan karena itu kemudian saya menemukan nggak heran kalau target penegakan HAM kementerian ini hanya 0,56% atau 0,56 indeksnya, skala 0 sampai 1. Ini kan secara tidak langsung adalah pengakuan implisit bahwa kondisi HAM kita seperti itu. Kalau HAM saja targetnya hanya 0,56, HAM loh ini kementerian yang memang ditugasi oleh Presiden untuk melakukan penegakan HAM. Sepesimis itu, apalagi yang lain. Misalnya ini menjadi koreksi kita ya, untuk kebaikan kita bahwa ini kan kalau 0,56 skalanya, ini kan average, Pak, rata-rata. Rata-rata aja nggak ada yang spesial. Padahal kita kan tahu Pak Menteri ini kan orang yang spesial. Spesial pakai telur, Pak. Kayak Indomie. 0,56 ini average. Ini kan pengakuan implisit bahwa memang kondisi kita nggak baik-baik saja. Ini sebenarnya secara tidak langsung kementerian ini menampar muka sendiri. Ini menurut saya penting. Ini filosofis, Pak. Jadi filsuf juga kita ini. Banyak filsufnya kita ini. Nah, kita juga pengen indikator itu, capaian target indikator itu juga harus dengan satu strategi yang kita dijelaskan supaya tidak menjadi self assessment dari mana angkanya itu, agar kita tidak seakan-akan dininabobokan dengan angka-angka, tapi ada proses pengukuran yang terukur yang kita bisa nilai. Kemudian yang paling akhir Pak, saya merasa begini, tidak ada capaian indikator tahun 2025 atau 2026 di semester 1 ini. Ini menurut saya penting supaya
apakah permintaan Bapak untuk tambahan 500 miliar itu visible apa enggak? Kan kita nggak tahu nih, karena nggak ada pemaparan di sini. Ngabisin 550 miliar itu yang kemarin itu bisa enggak? Kok minta lagi 501 miliar? Misalnya ini menjadi satu hal yang penting yang kita telaah. Kemampuan menyerap anggaran dari kementerian harus sebanding dengan permintaan penambahan anggaran. Sehingga kita diyakinkan. Karena itu yang paling akhir saya mau nanya, sebenarnya misalnya pada angka 728 miliar ini disepakati, disetujui. Saya mau nanya jujur saja, apa di antara program Kementerian HAM yang pasti akan tercapai? Dan yang secara jujur nggak mungkin tercapai? Dua hal nih Pak. Kalau misalnya 728 miliar ini kita oke, mana yang pasti tercapai? Dan mana yang secara jujur Pak Menteri atau Wakil Menteri mengatakan nggak mungkin kita lakukan dengan angka sebesar ini. Karena mintanya kan tambah 500 miliar yang belum tentu. Saya kira mungkin itu Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena Presiden cuma tinggal di only one, terima kasih Presiden Anwar Sadat. Karena Presiden PKS sudah pindah komisi. Jadi sekarang Anda pemegang satu-satunya status Presiden di ruangan ini. One and only. Baik, kita lanjut ke fraksi Nasdem. Pak Muslim Ayub. Siap. Muslim Ayub atau Muslim Ayu? Muslim Ayub. Oh, Muslim Ayub. Yang lain enggak Muslim ya? Nggak, non-Muslim semua yang di Ya, sini. silakan Pak Muslim Saya Ayub. Muslim sendiri. Baik, pimpinan, Bapak Menteri berserta jajaran, anggota Komisi 13. Dan dari capaian prestasi 2025, perlu juga kita berikan apresiasi. Kementerian HAM mendapatkan opini kualitas tinggi dari Ombudsman RI terkait dengan pelayanan publik. Selain itu, kementerian meraih predikat sangat baik, nilai 98,43, dan ini tidak dimiliki oleh kementerian lainnya. Pada Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional IPPN dari Bappenas, kematangan UKPPBJ di level 3 proaktif dan menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi BPK. Ini prestasi. Ini terima kasih kepada Bu Sekjen ini ya, yang luar biasa. Yang berikutnya, di Pagu Anggaran 2027, terdapat isu besar terkait anggaran Pagu indikatif 2027 ditetapkan sebesar 728 miliar lebih. Angka ini memang naik dari sekitar 9,9% dibandingkan DIPA tahun awal 2026. Namun angka Pagu indikatif ini mengalami kekurangan sebesar 80% dibandingkan usulan kebutuhan awal kementerian yang mencapai hampir 4 triliun. Usulan tambahan anggaran untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kementerian HAM mengusulkan tambahan anggaran sebesar 551 miliar lebih untuk tahun 2027. Dan saya juga memberikan kritikan juga di kementerian ini, ketimpangan perencanaan anggaran. Terdapat selisih gap yang sebesar 82% antara usulan Pagu awal 2027, hampir 4 triliun, dengan Pagu indikatifnya disetujui oleh Kementerian Keuangan Bappenas, sekitar 728 miliar. Ketimpangan ini mengindikasikan bahwa rancangan anggaran awal dari Kementerian HAM terlalu over optimis dan tidak selaras dengan ruang fiskal negara saat ini. Gap 82% antara usulan awal dan Pagu indikatif ini sangat tidak lazim. Apakah usulan awal sebesar hampir 4 triliun tersebut dibuat tanpa pertimbangan Pagu makro dan ruang fiskal negara? Ini mengapa perencanaan kementerian terkesan lepas dari realitas postur anggaran 2026 ini, APBN kita, di postur APBN kita. Proporsi tambahan anggaran didominasi oleh kepentingan internal. Ini perlu kita pikirkan. Dari total usulan tambahan 551,8 miliar, mayoritas anggaran 427 miliar justru diajukan untuk program dukungan manajemen, baik operasional maupun non-operasional. Sebaliknya, program pemajuan dan penegakan HAM PPH yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sipil hanya diusulkan mendapat tambahan 100
111,8 miliar. Hal ini berkesan bahwa birokrasi dan fasilitas internal lebih diutamakan ketimbang program nyata di lapangan. Ini perlu pemikiran dari Pak Menteri. Anggaran tambahan untuk mengurus dapur kementerian, sewa kantor lah, gedung, sarana prasarana, belanja modal, hampir 4 kali lipat lebih besar dibandingkan anggaran tambahan untuk perlindungan, pemajuan, dan pelayanan HAM real di masyarakat. Dari usulan tambahan 551,8 miliar, kami mencatat lebih 427 miliar tersedot untuk dukungan manajemen seperti belanja modal, operasional internal. Sementara program pemajuan dan penegakan HAM hanya diajukan sekitar 111,8 miliar. Bagaimana kementerian menjelaskan bahwa kenyamanan fasilitas birokrasi seolah lebih diprioritaskan daripada program penegakan HAM untuk rakyat? Yang terakhir, lompatan target rasionalisasi penyerapan, terdapat beberapa usulan tambahan target kegiatan yang melonjak tajam, seperti layanan standarisasi profesi jabatan fungsional analis HAM. Dari target 200 melompat menjadi usulan tambahan 1.500. Jika tambahan anggaran yang tidak cair, target-target ini berisiko besar menjadi janji kosong untuk membebani kualitas pengawasan. Artinya, program seperti misalkan pembinaan 200 desa sadar HAM, 400 kampung rekonsiliasi, dan perdamaian redam tidak boleh hanya sebatas peresmian seremonial. DPR perlu meminta kepastian indikator pencapaian berbasis kualitatif, misalkan jaminan turunnya persentase sengketa sosial atau peningkatan indeks penyelesaian HAM di desa kampung tersebut. Demikian pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslim Ayub. Lanjut PKB. Terima kasih pimpinan dan anggota yang saya hormati, Pak Menteri HAM, Kakak Natalius, Pak Wamen, Pak Sekjen, Pak Dirjen. Tadi kan Kakak Pigai bilang bahwa HAM itu punya pandangan yang luas. Bahkan Kakak Pigai lupa juga bahwa saya ini sebagai anggota DPR punya pengawasan yang lebih luas dari pandangan HAM-nya Kakak Pigai. Makanya itu saya memberi kritik kepada Kakak Pigai. Itu yang pertama. Yang kedua, kementerian ini sangat diperlukan bagi Republik ini. Tapi gimana ya? Kalau dada ini sesak tuh susah diomongkan. Ada kementerian yang mengajukan anggaran 3,7 triliun. Lalu Kementerian Keuangan itu menyetujui 700 miliar. Apa kita tidak bertanya kepada Kementerian Keuangan? Dia melihat fungsi Kementerian HAM ini sebagai apa? Sehingga kalau kita mengajukan 1,5 triliun, seperti Kementerian Hukum mengajukan 4,4 triliun, lalu disetujui 3,7 triliun atau 3,9 triliun, itu kan oke. Ini ada lembaga yang diakui negara dan itu masuk dalam 8 astacitanya presiden dan nomor 1, lalu mengajukan anggaran sebesar itu, lalu disetujui cuma 700 miliar. Kata-kata yang bagus apa itu? Itu mungkin Bu Sekjen kalau ketemu sama Dirjen Anggaran, coba tanyain. Apa yang salah dari pengajuan saya ini? Kenapa penghargaannya sebegitu? Dia berpikir nggak? Dia tahu nggak apa yang dikerjakan oleh kementerian? Makanya tadi dia Pitaloka menyebutkan 5%. 5%. Kalau 5% itu artinya bahwa uang negara hanya diberikan, ya Pak Pigai bisa bilang, ya saya dapat uang seperti ini, alhamdulillah, saya akan jalankan. Tapi fungsinya kementerian itu buat apa? Kan nggak ada fungsinya. Hanya punya uang 5%. Kan dulu pertemuan pertama saya sama Kakak Pigai, saya duduk di tempat umbu itu, saya kasih tahu. Kalau ini perusahaan, Kementerian HAM ini kan perusahaan yang bangkrut.
Kan punya uang 700 miliar, hanya 40 miliar digunakan untuk memproduksi. Yang 600 sekian miliarnya digunakan untuk dirinya sendiri. Ada buku bagus itu yang ngarang mungkin nanti apa nih, Mas Mugi bisa baca, Friedrich Hayek, itu Jalan Penghambaan. Jalan Penghambaan itu menceritakan bagaimana institusi modern yang mahal. Inilah institusi modern yang mahal, akhirnya uang yang dia miliki hanya untuk mengurus dirinya, bukan untuk mengurus masyarakatnya. Nah, mungkin perlu dibaca buku itu. Atau perlu belajar filosofi Jepang, atau Hananta Tento. Itu juga menceritakan itu. Bahwa orang hanya mengurus dirinya. Kalau saya jadi kakak Pigai atau Mugi, saya malu juga. Malu saya. Saya punya uang, tapi nggak bisa ngurus apa-apa. Untuk itu, pimpinan, perlu dilakukan perbaikan kembali. Bukan ceritanya menambah yang 500 miliar itu, bukan. Tetapi apa pertanggungjawaban negara ini terhadap usulan sebagai sebuah lembaga yang sangat dihormati ini memberi penghargaan seperti itu. Jadi kita nggak usah dulu bicara penambahan. Kita mau bertanya, tadi kemarin kita waktu RDPU sama Dirjen Pemasyarakatan, kita juga membahas soal anggaran ini. Bagaimana Dirjen itu tidak punya anggaran. Akhirnya kemarin disepakati dalam kesimpulan rapat kita minta izin mengundang Dirjen Anggaran. Kita mau tanya Dirjen Anggaran ini. Untuk kementerian-kementerian yang penting di Komisi 13 ini, kenapa dia melihatnya seperti itu? Ya kan, melihatnya seperti itu. Kan menghina ini namanya. Saya datang sama Kak Willy. Kak Willy bantulah saya 500.000. Kak Willy masa ngasih saya 10 rupiah? Itu kan menghina, kan lebih bagus tidak usah memberi. Kan lebih bagus Kementerian Keuangan jawab, kita ini nggak punya uang. Kementerian ini kita tutup aja gitu loh. Daripada begini, memberi seperti ini. Gitu. Nah itu pesan saya. Sehingga teman-teman semua di Kementerian HAM ini punya harga diri yang memang harus tinggi. Tidak hanya Kakak Pigai tidak boleh juga. Alhamdulillah saya dapat begini karena saya ini memang kita menghormati Presiden Prabowo. Tapi apakah kementerian-kementerian yang menjadi mitra dan bertanggung jawab pada penganggaran ini juga punya pikiran sama dengan itu? Mungkin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau ini kan tidak perlu pakai merdeka kan ya? Enggak. Nanti kalau Riau merdeka kan repot kan? Iya. Silakan PKS, Bu Meti. Meti kah? Bu Meti, Pak Pimpinan. Kok Pak Menteri hafal betul Bu Meti ya? Hah? Meti. Ya. Meti bukan Hello Kitty, bukan silakan Bu Meti ya. Ya, halo Pak Menteri, selamat siang. Ya, terima kasih sudah datang di Komisi 13 walaupun baru mendarat Pak Menteri. Ya, pertama Pak Ketua, tentunya saya mengapresiasi ya dari kepatuhan ini luar biasa Menteri yang selalu datang siap ya di Komisi 13 mengikuti rapat-rapat kita. Sebelum saya menyampaikan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Kementerian HAM. Tadi teman-teman sudah memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan anggaran ya. Pertama saya mengapresiasi Pak Menteri ya atas capaiannya. Tahun 2025 termasuk predikat kualitas tinggi dari Ombudsman RI, capaian IPPN dengan predikat sangat baik, penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 100%, luar biasa. Namun tugas utama kementerian ini bukan sekedar menghasilkan indeks Pak Menteri yang tadi disampaikan, capaian administrasi, melainkan memastikan perlindungan HAM betul dirasakan oleh sampai tingkat rumput. Mencermati pagu anggaran tadi yang disampaikan teman-teman terdahulu ya, itu 2027 sebesar 728 miliar, ada kenaikan relatif kecil. Saya tadi menyimak Pak Ketua dan teman-teman Komisi 13 ya, ini Kementerian HAM ini membayangkan saya itu seperti sebuah rumah sakit gitu. Saya memasuki sebuah rumah sakit, kenapa? Anggarannya pelan-pelan naik, tapi
ketika saya datang ke tempat itu habis karena uangnya terpakai oleh gaji tenaga medis. Jadi ketika memakai obat, keterbatasan obat di situ kan. Nah akhirnya apa? Hanya mendapatkan hasil diagnosis. Saya tidak mau seperti itu, tapi untuk saat ini saya mendapat bayangan kementerian kita ini seperti itu Pak Menteri, mohon maaf. Nah, dari uraian tadi, Pagu Kemenham 2027 728 miliar, kemudian ada kenaikan relatif pegawai 64 miliar ya. Sementara tadi saya korek ini 2 buku ini ya, untuk masyarakat justru menurun sangat signifikan 17,71 miliar. Dan saya menyaksikan sendiri Pak Menteri, ketika saya penasaran apa sih yang dikerjakan Kementerian HAM, saya datang di wilayah saya dan kanwil saya. Mereka cukup kaget ketika saya datang karena saya datang tiba-tiba tidak memberitahu, saya hanya mampir saja. Jadi di sana ada beberapa orang PPL, ada 25 orang dengan beberapa pegawai sampai di bawah kolong meja itu mereka ramai membuat instrumen-instrumen untuk laporan ke pusat. Saya bertanya Pak Menteri, sedang apa ini? Kegiatannya apa? Saya lihat-lihat, tolong perhatian saya instrumen-instrumen yang dilaporkan ke pusat gitu ya. Sementara banyak sekali pelanggaran HAM yang belum bisa diatasi. Tadi di halaman di buku ini kebanyakan saya lihat, mohon maaf Pak Menteri, ini hanya mengevaluasi satu data, kemudian juga penilaian kepatuhan pelaku usaha, koordinasi, semuanya bersifat administratif yang saya baca di sini Pak Menteri. Ya, dan ini ada dipaparkan untuk penilaian kepatuhan pelaku usaha terhadap prinsip bisnis dan HAM dengan target 59 badan usaha, alokasi anggaran lumayan 7.082.223.000 rupiah. Nah ini Komisi 13 mungkin Pak di sini kita perlu adanya sosialisasi karena badan usaha, apa indikator-indikator yang bisa kita harapkan dari poin nomor 6 ini selaku usaha untuk ada kepatuhan nilai HAM di sini. Nah ini perlu dipertanyakan Pak Menteri dari paparan yang disajikan. Kemudian yang terpenting lagi ada anggarannya penguatan kesadaran HAM yang menargetkan 54,24%. Ya. Ini dari yang lalu, tahun-tahun lalu kita sebut kesadaran HAM di desa, tapi saya belum melihat indikatornya dan actionnya di sini Pak Menteri. Ya, tolong dievaluasi juga terhadap capaian-capaian ini yang akan juga nanti untuk penambahan nilai indikatif Pak Menteri itu terutama Komisi 13 juga jangan sampai Komisi 13 dipertanyakan ini kesadaran HAM apa yang dimaksudkan dalam penguatan kesadaran HAM yang menargetkan 54,24% dari anggaran. Ya. Terakhir Pak Ketua, terkait anggaran ini karena membahas anggaran ya, saya ingin mendapatkan kejelasan juga kenaikan belanja pegawai 64 miliar ya. Kemudian dari tambahan anggaran 551,8 miliar, nah itu tadi disampaikan oleh Bu Rike Pitaloka selalu merujuk kepada manajemen mungkin ini karena terkaitan dengan program prioritasnya Kementerian HAM. Nah ini kami berharap ya tentunya kementerian kami ini bisa menyelesaikan solusi-solusi yang ada di kendala di daerah pemilihan masing-masing ya, karena kami adalah tanggung jawab termasuk juga kolaborasi antara nanti HAM dan banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di lapas permasyarakatan. Baru-baru ini ada pelanggaran
yang berkaitan di lapas, saling memukul, bentrokan. Nah ini adalah solusi-solusi bukan hanya administratif yang dikerjakan oleh Kementerian HAM. Terima kasih Pak Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Menteri, Pak Wamen, dan Ibu Bapak semua anggota, setelah mendengar dari beberapa pandangan fraksi, kami berkesimpulan untuk ini karena baru rapat awal, kami minta kita rapat berikutnya karena ada catatan tadi dari PDI Perjuangan tentang refocusing anggaran. Terakhir Pak Mafirion bukan Pak Mafirison ya. Habis itu Bu Meti, ini harus diperbaiki. Jangan kemudian pasak lebih besar daripada tiang. Jadi ini bahkan tadi Pak Anwar Sadat mengatakan jangan ini menepu air dalam dulangan muka sendiri terpercik. Jadi Ibu Bapak semua anggota, dengan segala hormat, kita rapat berikutnya, kita tidak ada kesimpulan hari ini, kita terima Kementerian HAM setelah memperbaiki struktur anggarannya. Setuju? Ya, gitu ya. Jadi kami belum bisa memberikan persetujuan dan kita pending rapat ini Kakak Menteri, Kakak Wamen, karena ini lebih besar pasak daripada tiang dan kemudian harus ada clear order. Ini Bu Meti gini juga, apa sih tadi Bu Rike, semoga habis ini gabung. Ini kan bukan kementerian teknis. Jadi mereka tidak memberikan direct services. Tapi services seperti apa yang kemudian harus clear. Nah kami minta kemudian ini harus detail Pak. Kalau ini nggak detail nggak bisa Pak. Kalau gelondongan seperti ini variabelnya tadi nggak terukur. Benar HAM suatu hal yang intangible. Tapi instrumen harus tangible. Program harus tangible. Kalau nggak mungkin ya filsafat yang di sebelahnya tuh Pak Mugik ini kan mencari kucing hitam di kamar yang gelap, kan nggak mungkin seperti itu. Ketika dia jadi sains, dia harus satu hal yang terukur. Nah, jadi kami dengan segala hormat Pak Menteri, Kakak Pigai, untuk kemudian kita pending rapat ini, kita rapat lagi untuk refocusing dan restrukturisasi perbaikan anggarannya. Kalau enggak ini benar, di dalam struktur hasta cita dia nomor 1, tapi dia tidak ditoleh secara prioritas. Nah kami sebagai mitra ibu bapak semua tentu berkepentingan bagaimana komitmen ini satu hal yang sifatnya gayung bersambut. Itu mungkin dari kami ibu bapak semua. Silakan sebagai penutup Kakak Menteri. Baik, terima kasih. Ya, saya sendiri semua masukan itu sangat berkualitas, objektif, imparsial, Pak. Jadi tadi saya sudah mendengarkan sampai pada ini hampir 1,5 tahun ya. 1 tahun 7 bulan. Kami menjadi bentuk kementerian baru ini. Kami sampai sekarang perlu kami merasa belum memberikan pelayanan yang maksimal. Ya. Tapi Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang setiap hari ada di berita nasional. Satu, ini juga harus akui juga. Karena saya tidak pernah datang ke podcast, saya tidak pernah datang wawancara. Tapi semua itu adalah hasil real di lapangan. Wartawan-wartawan profesional itu tidak mungkin asal muat. Kompas, Tempo, bahkan sampai Bocor Halus sendiri dia bicara sendiri kok. Salah satu kementerian yang setiap hari ada di berita nasional. Jadi ada fakta, selalu ada berita nasional. Tapi juga kami merasa belum memberikan pelayanan maksimal. Itu juga dua-dua sama. Ada plus, ada minus. Yang kedua, saya ingin sampaikan di hadapan parlemen ini kepada bapak-bapak pimpinan. Sampai hari ini sejak kementerian baru ini bentuk, sampai sedang saya bicara ini,
saya tidak pernah nonjobkan atau ganti pejabat. Baru satu orang. Satu orang karena itu kinerja serapan paling rendah. Itu pun tidak nonjob. Dapat jabatan fungsional. Baru satu. Artinya perlu ada penyegaran. Kan pertama kementerian ini dibentuk Pak Ketua. Kita kan isi semua. Sampai yang tadi saya bilang tuh. Yang Aceh saya minta dari mana-mana karena tidak ada orang. Saya juga tidak pernah kenal satupun pejabat di internal. Sehingga saya mengisi yang dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia tambah 1-2 orang dari kementerian yang sama, yaitu imigrasi dan lapas dan hukum. Jadi mohon karena pengisian jabatan di kementerian ini di awal adalah kita mengisi untuk memenuhi kebutuhan organisasi, maka sekarang 1 tahun 7 bulan jadi kementerian ini terbentuk, kemungkinan ke depan kita akan lakukan penyegaran karena saya melihat kalau Menteri HAM sih bolehlah kita bertarung. Setiap kali saya ngomong menghiasi kok Republik ini. Tapi kan saya juga butuh pasukan saya yang lebih berkualitas. Kapolri yang hebat. Tapi belum tentu kalau kabar reskrimnya tidak hebat ya tetap aja kepolisian juga tidak mampu. Ya. Baik, Kakak. Jadi maksudnya begini ya. Untuk itu yang pertama ya. Yang kedua saya janji pertama saya sendiri pun agak sedikit kaget ketika ekspektasi kita substansinya harus banyak. Saya setuju 100% bahkan 1000% refocusing, tapi perhitungan persentasinya harus jelas. Minimal mendekati antara manajemen dan tusi. Kita janji Pak, kalau itu kita janji. Ya mungkin saya dengan wakil dan semua manajemen kita akan hitung secara baik sebagaimana yang disampaikan ya. Lalu yang ketiga kalau soal sosialisasi hak asasi manusia, saya dalam 2 hari ini di Bali 1,5 1.500, di NTT secara keseluruhan 7.000 10.000 Pak. Itu tanpa anggaran Kementerian HAM Pak. 10.000 orang mengerti tentang hak asasi manusia dalam 1 hari. 10.000 orang ini real Pak. Pak Umbu Kabunan ini karena NTT dia udah tahu sendiri. Dia sudah lihat di semua berita-berita. Ini tanpa uang dari Kementerian HAM. Tapi maksudnya keinginan tuh bekerja itu kita semua sama. Bapak-bapak maupun saya itu sama. Tapi bahwa tata kelola manajemen, penataan administrasi, refokusin anggaran merupakan keinginan kita bersama. Untuk termasuk juga kegiatan-kegiatan dan target-target yang konkret. Saya setuju dengan Pak Ketua yang menyampaikan bahwa target harus konkret. Meskipun HAM itu intangible, target harus tangible. Saya setuju sekali. Dan kita akan lakukan sesuai dengan permintaan dan saya terima kasih karena kita akan bahas berikutnya yang lebih realistis. Satu catatan sebelum saya tutup bahwa Kementerian HAM ini akan ada pembentukan lebih dari 12 sampai 15 kantor wilayah baru. Kemudian kita membutuhkan sarana prasarana maupun SDM. Kalau misalnya agak sedikit dukungan manajemen 60, tusi 50 itu tolong dimaklumi karena ini penambahan baru dan kemudian yang eselon 2B seperti Aceh dan lain-lain itu akan naik eselon 2A. Itu otomatis kalau sudah eselon 2A itu paling tidak minimal 2 eselon 2B di dalamnya. Sehingga tolong dimaklumi kalau ada tusinya itu 50%, 45%, dukungan manajemen 55%. Karena ini faktor karena pelebaran organisasi, peningkatan dan
semata-mata karena organisasinya baru. Tapi kita akan janji lebih tinggi dari pertemuan hari ini, khususnya yang Tusi. Demikian, Ya. terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Baik. Wamen ada? Ya, saya Silakan. pikir cukup. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua Komisi 13, Pak Menteri yang saya hormati, Bapak Ibu anggota komisi. Saya minta izin Pak Ketua, Pak Pimpinan Sidang, singkat saja sebelum kita menutup pertemuan ini. Karena ini selalu menjadi poin yang disampaikan oleh Bapak-Bapak anggota Komisi 13, ya, yaitu tentang tusi Kementerian Hak Asasi Manusia. Sebetulnya tusi Kementerian Hak Asasi Manusia itu apa sih? Ya, sebetulnya alasan keberadaan dan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia itu apa? Raison d'être-nya itu apa? Nah, saya pikir ada hal yang perlu didudukkan. Ya, karena kalau tidak, itu selalu muncul pandangan-pandangan yang menurut saya tidak tepat. Utamanya adalah ketika Kementerian Hak Asasi Manusia itu diharapkan hanya menangani persoalan-persoalan yang berada di hilir. Ya, pengaduan, pelayanan. Padahal itu hanya salah satunya. Ya, kalau di dalam Perpres itu kan clear. Kementerian Hak Asasi Manusia adalah kementerian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Jadi kami adalah executive policy makers. Ya, kami membuat kebijakan, tidak hanya pelayanan di sana. Kalau kita hanya melayani di hilir, itu pelanggaran, aduan-aduan nggak akan ada hentinya. Karena itulah sudah tepat ketika dulu Pak Mafirion menyarankan supaya aparatur negara sebagai duty bearer of right itu dikuatkan. Karena kalau tidak, pelanggaran HAM terjadi terus. Itu sudah benar itu, dan itu yang kita lakukan. Jadi kita juga bergerak di wilayah sana. Itu menurut saya penting, pemahaman itu, ya. Jadi kita bergerak dari hulu, membuat kebijakan, menguatkan perangkat, ya, supaya aduan-aduan berkurang, supaya persoalan-persoalan pada masa lalu terkait HAM itu bisa kita selesaikan. Jadi tidak bisa dihilir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Kementerian Hak Asasi Manusia baru dibentuk sekarang. Ya. 27 tahun setelah reformasi. Ya, setelah transisi menuju demokrasi, yang mana salah satu mandat dari transisi demokrasi adalah menyelesaikan persoalan masa lalu. Artinya apa? Tugas Kementerian Hak Asasi Manusia dibentuk oleh Presiden itu menyelesaikan ini juga. Jadi besar sekali Bapak Ibu sekalian, dan kita belum punya resources, kita belum punya infrastruktur. Ya. Kita belum punya gedung, belum punya tempat, belum punya alat, belum punya orang. SDM yang kita punya itu Bapak Ibu sekalian, mungkin 90% itu background-nya bukan hak asasi manusia. Ya, itu juga penting. Makanya kita perlu memperkuat dan menambah. Jadi kalau ada anggaran, ada pertanyaan Pak Mafirion atau Pak siapa tadi ya, soal anggaran 64 miliar tambahan. Itu adalah antara lain adalah karena kita akan ada tambahan P3K Bapak Ibu sekalian 500 orang. Ya, jadi ada kebutuhan itu karena harapan pada kita untuk menyelesaikan persoalan termasuk aduan-aduan itu tidak bisa kita deliver kalau kita tidak punya itu semua. Dan kita is in the making. Jadi kita butuh itu semua. Jadi karena itulah kemudian di tahun-tahun awal ini anggaran-anggaran terkait ya ini ya bagian dari investasi pengadaan infrastruktur ya, baik itu kantor, gedung, SDM itu tinggi, tapi nanti bisa menurun ya, dan layanan-layanan akan semakin baik ya, potensi-potensi pelanggaran hak asasi manusia bisa menurun. Jadi konstruksinya seperti itu ya. Jadi kita bukan organisasi advokasi, kita pemerintah, kita governmental human right focal point, itu penting. Jadi kita beda dengan Kontras, dengan LBH. Kalau diharapkan seperti itu, nggak bisa. Komnas HAM, enggak. Itu, jadi saya mengajak seperti itu, Bapak Ibu sekalian, silakan
kita cek lagi ya supaya ke depan kita punya pemahaman yang sama bahwa hak asasi manusia yang ada di Akta Cipta nomor 1 Presiden itu ditempatkan di tempat yang benar. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Pimpinan dan Pak Menteri. Interupsi pimpinan. Ya. Sedikit pimpinan. Enggak, interupsi apa lagi ini? Ini udah Ya, saya tutup nih. Kita semua saya kira yang disampaikan oleh Pak Wamen, Komisi 13 ini paham. Jadi kalau ada masukan kami agar anggaran itu yang nggak bisa juga lah apapun alasannya 5-6% untuk penegakan HAM. Justru saya sepakat dengan pernyataan Pak Menteri tadi bahwa persoalan HAM ini luas. Kalaupun kita hanya berbicara soal policy terkait HAM, maka kemudian harus ada analisis, anggaran analisis untuk misalnya MBG seperti yang disuarakan oleh Pak Menteri. Atau persoalan nonton film, itu kan harus ada aturan hukumnya. Nah, alokasi untuk hal-hal penegakan hukum seperti itu betul bukan lembaga advokasi, kami sepakat. Tetapi justru karena kami mencintai kementerian ini dan menganggap kementerian ini penting, ya mari kita berdiskusi, tidaklah 5-6% itu. Pak Mugi ini aktivis lah. Ya, jangan setelah menjadi birokrat, aktivisnya itu bergeser terlalu birokratis, lebih mengalahkan birokratnya. Oke, makasih. Saya setuju dengan Pak Menteri. Siap. Terima kasih. Gini, Pak Ketua, izin Bapak, mohon izin. Ampun kalau saya salah. Bu Rike, terima kasih. Ini saya kasih tahu sekarang bahwa kami akan ke depan untuk mereka yang mencari keadilan lebih mudah. Hari ini kami sudah keluarkan SK 110 tenaga mediator di pengadilan. Jadi Kementerian HAM akan punya tenaga mediator di pengadilan. Bapak Ibu bisa koordinasi dengan tenaga mediator yang diangkat oleh pengadilan sehingga kasus-kasus di wilayah Bapak Ibu bisa gampang untuk dibantu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada sekitar 900 jabatan fungsional analis yang akan ada di kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu nanti ke depan, mudah-mudahan 2027-2028 ke depan, apa yang menjadi domain perhatian publik termasuk anggota DPR terkait soal justice, keadilan, itu kemungkinan lebih mudah karena kami punya staf akan ada di mana-mana, termasuk di pengadilan. Demikian Pak, izin Pak, maaf. siap. Gini, Pak sahabatku Natulis Pigai dan kawanku Mugianto. Begini, ini tidak ada hal yang tidak mendukung Ibu Bung semua di depan. Kita ini satu frekuensi untuk mendukung. Tapi catatannya, jangan tadi yang dibilang oleh Pak Mahfirian, kita masuk dalam jebakan Batman. Itu aja. Kami tidak ingin seorang Natulis Pigai dan seorang Mugianto masuk jebakan Batman. Itu poinnya. Apa poinnya? Bisa nggak ada skema trajektori? Oke, tadi kan dibilang, ini kan cuma di depannya. Lah, justru itu tantangannya. Jangan orang bilang, Pak Prabowo teriak-teriak efisiensi. Ini nggak ada efisiensinya. Jangan dong. Kita nih yang sama-sama jaga, toh. Nah, kalau ini dibangun trajektorinya, di beban pertama berapa porsi? Tapi tetap program yang paling besar. Nggak apa-apa, kami terima trajektorinya, bikin skemanya. Ini kan nggak ada skemanya. Kapan nih selesai? Yang kedua, gini Bapak, kakak-kakak semua. Nggak usah bangun kantor. Nggak usah. Nanti kalau heavy-nya kan kita heavy. Kita nih dong sama-sama aktivis toh. Heavy kita di jalanan. Jangan bangun kantor-kantornya sudah ada. Ini beban negara lagi. Negara sedang krisis. Perawatannya, kita berpikir progresif begitu. Sudah, Pak Prabowo-nya sudah progresif, masa kita konservatif toh? Nggak apa-apa, kantor itu, dong Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, baru raganya. Dari kita sama-sama punya spirit yang sama. Udah, jangan pelayanan ke dalam dulu, dong tunjukkan ketika ini diurus aktivis ini benar. Begitu, kita ini dukung semua. Bahkan anggarannya tadi kami bilang, ini kurang. Kita mau tambah triliunan, tapi apa tadi pertanyaan Pak Mahfirian? Kita panggil di jalan anggaran, kenapa bisa begini? Kami ini dukung.
Nggak mungkin kita sama-sama pejuang HAM. Tapi skemanya ini tolong dibenarin. Itu aja. Semua di sini merah putih dukung. Karena hasta cita nomor 1 itu. Izin, Kementerian HAM adalah satu-satunya kementerian yang baru bentuk kantor wilayah tanpa bangun satupun. Itu. Dan kami sudah berprestasi, Bapak Ibu tidak pernah kasih apresiasi. Ini kita apresiasi. Kakak tenang aja. Baik, Ibu Bapak semua, kita tunggu perbaikan ini dan kemudian kita minta skema trajektorinya minimal 5 tahun ini seperti apa. Sehingga ketahuan porsi ini, sehingga promotingnya di mana. Pembangunan instrumennya bagaimana. Sumber daya manusianya seperti apa. Begitu, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.